12. Wah, saya angkuhnya minta sama sombongnya itu kayak, ya kalau bisa kayak satu derajat sama Tuhan gitu. Bener sampai sombongnya itu. Ya kalau sekarang saya sadar, makanya saya tahu itu nggak benar. Tapi kalau dulu, loh kamu yang butuh, ya saya nggak butuh, ya udah bye. Terus kamu mau undang saya, ya silakan bayar segini. Kayak beberapa kali gereja juga mau undang saya kasih red card. Red cardnya yang begitu fantastis. Iya, jadi gereja langsung mundur. Tapi kalau sekarang, ya istri saya ngajar sekarang udah paham. Kita pelayanan kesaksian itu bukan cari uang. Betul. Bahkan kalau bisa kita yang harus nyumbang kasarannya nih. Sahabat Shalom, malam ini kita akan belajar satu ayat yang sangat penting dan saya belajar banyak dari satu kesaksian dari Kak Lee Jong Hun. Satu yaitu berkaitan dengan kesombongan. Jadi ada satu ayat yang sangat penting di dalam kita belajar sebagai seorang murid dan harus kita renungkan bersama. Dan setelah video yang barusan kita lihat, kita akan melihat sebagai cuplikan dari sumber lain dari kesaksian kakak ini sebelum kita membahas ayatnya. Jangan lupa subscribe, jangan lupa komen dan like supaya channel ini semakin banyak memberkati orang. Tuhan yang hidup bersama kita. Amin. Dalam sebulan saya dipanggil seluruh TV Indonesia. Satu hari 6 sampai 10 acara. Dari terima 250 sampai per hari bisa lebih dari 100 juta. Tadi padahal pastor bilang jangan sombong ya. Sebenarnya nanti ini jangan, ya ini kelihatannya sombong tapi nanti ada hasilnya. Nah, per hari 100 juta. Meskipun member kita bagi-bagi, manajemen bagi puluhan juta per hari masuk. Uang sepertinya kayak gampang banget. Oh, hari ini mau kita berfoya-foya, kita minum-minum yuk. Pergi. Makan-makan yuk. Kita traktir orang sembarangan. Kita pergi luar negeri sana, menghamburkan uang sembarangan. Mulai sombong keluar. Seperti pastor tadi bilang. Saya jalannya awalnya begini, akhirnya jalannya begini. Sampai 2012 kita terbang ke Hong Kong, dapat award the best boy band in Hong Kong. Tapi pulangnya saya langsung bangkrut. Karena saya bilang, saya akan keluar dari boy band ini, saya akan berdiri sendiri, saya akan berkarir sendiri. Semuanya bilang, loh kontrak kita belum selesai. Saya nggak mau tahu. Penaltinya berapa saya bayar. Karena waktu saya boy band, semua orangnya tahu itu lebih banyak ke saya. Karena kan K-pop lagi naik, saya asli dari Korea, orang semuanya, wah Li. Mulai kesombongan saya keluar, dan tanggal 1 Januari 2013, saya keluar dari boy band saya. Sejak itu sampai 2014, ya 14 Maret, tidak ada satu pun kerjaan saya masuk. Sampai saya harus keluarkan uang deposit dari apartemen saya, pindah ke kos. Per bulan 2 juta pun saya tidak bisa bayar, saya utang 3 bulan, 4 bulan. Saat itu semua teman-teman yang lagi happy-happy sama saya mulai hilang. Karena saya nggak punya duit, saya nggak bisa traktir mereka. Sangat menarik kesaksiannya. Jadi kalau saya melihat ada orang kesaksian kemudian ada terharunya ya, tangisannya. Itu berarti kesaksiannya sangat mengena di hati gitu ya. Jadi saya akan membagikan ada satu dua ayat yang berkaitan dengan kesombongan yang kakak ini barusan bagikan. Jadi secara jelas dia tadi menceritakan beberapa perilaku atau sikap hati juga yang dia lakukan ketika dia berada pada posisi yang menyenangkan. Dan memang itu sangat-sangat berpotensi ya menuntun kepada kesombongan gitu ya. Semuanya mudah, maka dia merasa siapa yang bisa menumbangkan gitu ya. Siapa yang akan bisa menjatuhkan saya. Nah, dosa kesombongan adalah dosa Edenik, bagian dari dosa induk dari
leluhur kita Adam, maka tidak heran kita sebagai pewarisnya, pewaris DNA jasmani kita manusia, pewaris segala ajarannya, juga pewaris warisan spiritualnya, yaitu warisan dosa. Warisan kesombongan Eden masih kita miliki sampai sekarang. Makanya di dalam doktrin kekristenan ada yang namanya dosa waris. Layar ceprot, kamu sudah berdosa. Dan ini terbukti, jadi semua orang sebenarnya sudah memiliki dosa waris, dosa kesombongan. Dari silsilah manapun dia akan punya warisan kesombongan. Makanya ini yang harus kita akui bersama. Mari kita melihat ada 1-2 ayat yang berkaitan dengan ini. Ya, saya akan membagikan ada satu ayat di Yeremia 9. Yeremia 9 ayat 23 dan 24. Demikianlah sabda Tuhan. Beginilah Adonai bersabda, biarlah orang bijaksana tidak bermegah atas kebijaksanaannya, biarlah orang kuat tidak bermegah atas kekuatannya, biarlah orang kaya tidak bermegah atas kekayaan. Jadi dari kisah yang beliau sampaikan tadi, dia bermegah atas kekayaannya, gampang dapat uang. Dia merasa kuat gitu ya, posisinya kuat secara sosial, secara ekonomi, secara entertainment gitu ya, di posisi public figure gitu ya. Nah, kemudian ada ayat 24 yang menusuk sekali gitu. Namun hendaklah dia bermegah bahwa dia mengenal aku. Akulah Tuhan, Adonai. Itu suatu kontras yang sangat tinggi gitu ya. Dunia ini sangat mudah bermegah atas apa yang dia miliki, atas kebijaksanaannya, kekayaannya, kekuatannya. Kalau orang sehat sangat bermegah, kayak dulu zaman awal-awal pandemi, orang-orang kuat sangat bangga, nggak mungkin saya kena. Begitu ada 1-2 pertumbangan, mulailah ketakutan mereka rasakan gitu. Sadar bahwa ternyata virus ini jauh lebih kuat dari mereka. Bahkan yang rutin olahraga juga ada yang mati banyak. Dan juga ada dari 1 Korintus 11:12, siapa yang menyangka ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Jadi menyangka teguh berdiri. Ini 2 ayat yang bagi saya sangat mengena dengan kesaksian tadi ya. Jadi orang kalau sudah kuat posisinya, enak gitu ya, maka dia sangat rentan sombong, sangat rentan bermegah dan merasa tidak akan jatuh, merasa teguh gitu, kuat. Tapi ternyata ada peringatan dari 1 Korintus ini, hati-hati jangan sampai jatuh. Dan ternyata di Yeremia sudah disebutkan bahwa hendaklah dia bermegah itu karena mengenal Tuhan, Tuhan yang asli gitu. Nah, ini hukum pertama. Bukan Tuhan KW gitu ya, yang kalah power gitu ya. Jadi Tuhan-Tuhan lain akan kalah power kalau dibandingkan dengan yang asli, kalah kuasa. Bahkan untuk membela diri pun tidak bisa, harus dibantu umatnya, itu bukan Tuhan. Makanya ini suatu hal yang luar biasa gitu ya. Akulah Tuhan, akulah Adonai, yang melakukan kebaikan, keadilan, kebenaran di bumi. Aku menyukai hal ini. Jadi Tuhan ini, Tuhannya yang di Yeremia ini, itu menyukai kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Jadi kalau kita mengenal Tuhan yang ini, ya berarti kita melakukan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Jadi kita melakukan apa yang dia suka. Itu berarti kita mengenal dan mengerti dia, mengerti hatinya. Dia punya hati ya, punya perasaan, punya kehendak, punya emosi, bisa marah, bisa senang, dia bisa suka gitu, menyukai hal-hal ini. Ini penting. Jadi kita bisa bebas dari dosa induk, dosa Eden, dosa kesombongan kalau kita mengenal Tuhan yang asli, Tuhan yang bernama itu gitu. Kalau kita mengenal yang lain, nama lain, mulut kita memuji yang lain, ya kita berdosa. Mari merenung. Jika Anda punya kemegahan, jika Anda punya kebanggaan yang selama ini membuat Anda begitu tenang gitu ya, damai sejahtera. Tapi bukan karena Anda mengenal Tuhan gitu. Tapi Anda mengenal yang lain.
Anda merasa aman gitu ya, punya koneksi, punya teman, punya harta, gitu. Apapun bisa dilakukan. Tapi itu sebenarnya hanya menunggu cawan Anda penuh saja. Begitu jatuh tempo istilahnya, itu semuanya hutang harus dibayar. Hutang dosa harus dibayar. Kalau enggak ya Anda bayar dengan kematian. Gitu. Mari merenungkan, ingat-ingat, jangan sampai kita kendor, jangan sampai kita lengah. Hati-hati, jangan sampai Anda jatuh. Tuhan yang hidup bersama kita. Amin.